Saya nak merujuk kepada istilah maha kaya yang digunakan oleh Amat Berhormat Embun. Berdasarkan kepada keilmuan istilah dalam Islam, maha kaya ini Tan Sri Dipertua dikhususkan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil contoh perkataan ketimbang, digunakan sebanyak 27 kali. Saya semak dalam kamus Dewan, tidak ada perkataan kita harus selesaikan masalah di dalam negara terlebih dahulu sebelum kita mau menyebar luaskan bahasa Melayu itu ke tempat-tempat lain. Saya kira selagi di dalam negara kita itu bahasa Melayu tak dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video dari Malaysia, di mana video ini berisi tentang perselisihan penggunaan bahasa oleh para pemimpin di Malaysia. Akhir-akhir ini ada berita yang menarik teman-teman ya di Malaysia, di mana penggunaan bahasa dari Perdana Menteri Malaysia itu dipersalahkan oleh pejabat ataupun orang Malaysia sendiri. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu ya. 1, 2, 3. Saya nak merujuk kepada istilah maha kaya yang digunakan oleh Amat Berhormat Embun. Berdasarkan kepada maha kaya ya, keilmuan istilah dalam Islam, maha kaya ini Tan Sri Dipertua dikhususkan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil contoh perkataan ketimbang, digunakan sebanyak 27 kali. Saya semak dalam kamus Dewan, tidak ada perkataan ketimbang. Ya, ada ketimbung, ketimpung. Ya, tidak ada ketimun, ketimbang tidak ada. Saya tak tahu dalam kamus mana yang dirujuk perkataan ketimbang ini. Dibangkitkan, ini soal bahasa sedikit. Mana dia maha kaya? Tak betul. Maha tu istilah maha. Maha siswa? Boleh pula. Nah, kemudian ada lagi istilah umpamanya Mahathir. Mahathir. Aduh. Baik. Nah, sebab kata tak boleh. Ini hukum. Ini hanya kepada Allah SWT, Maha Suci, atau paling tidak Maha Mulia hanya kepada Sultan. Tidak boleh. Ini mahasiswa boleh, maha guru boleh, maha wangsa boleh. Ini kena belajar bahasa juga sedikit. Macam ketimbang. Saya tanya dia orang bahasa. Istilah ini dia ikut zaman. Dia apa yang disebutkan keperihalan keadaan. Ini teori bahasa, context of situation. Orang guna, dia guna. Dulu tidak ada alaf, tidak ada mampan, tidak ada ketelusan. Tetapi bila kita gunakan, dia bahasa teliti, terutama ucapan belanjawan, dan dia rasa sesuai, dia kembangkan. Dan saya sama setuju dengan Bra supaya kita memperkasakan bahasa. Dan malah oleh itu, amat konsisten dengan seruan Bra itu, saya arahkan semua jabatan kerajaan dan syarikat-syarikat tempatan tidak boleh menulis dalam bahasa Inggeris atau bahasa lain, tulis bahasa Melayu. Tapi kalau syarikat antarabangsa itu dikecualikan. Ada yang salah faham, syarikat antarabangsa boleh. Ada yang tidak setuju. Jadi saja selingan soal bahasa dibangkitkan. Balik kepada soal subsidi diesel. Saya sedia untuk berbincang dengan. Baik. Saya jemput Aitam. Subsidi. Saya ingat kalau boleh sebab masa tidak mengizinkan dan saya kena cover semua subjek. Subsidi diesel yang dibangkit oleh Kota Marudu, Temerloh, Sibu, Libaran dan Antara Panjang. Kita tahu bahawa harga diesel subsidi RM2.15 ketimbang harga pasaran
RM3.78. Dan kita prinsip subsidi yang terangkan juga oleh Menteri Pertanian, ya apa dia? Kita subsidi kepada 3.5 juta orang asing. Kita subsidi kepada golongan maha kaya. Ada yang bangkitkan mengapa saya sebut maha kaya, termasuk Alostar dan beberapa yang lain, saya tak ingat ya. Alostar, Larut, Macang, Ulu Terengganu, Maran, Marang. Saya tidak menentang orang kaya. Maha kaya ini kerana kategori ini tidak boleh dapat sedekah dan subsidi. Itu saja poin dia. Bukan kita marah dia sebab dia kaya. Kita kata program subsidi macam diesel, minyak, ayam, semua ini dapat manfaat kepada golongan kaya. Jadi kita nak elak daripada ini berlaku, sebab itulah dikatakan penyasaran subsidi. Dan kalaulah dengan cara ini rakyat terbeban, harga gula naik atau harga tepung naik atau harga ayam naik, kita tidak akan ubah dasar subsidi ini, tetapi kita beri suntikan tambahan STR yang melibatkan 9 juta rakyat, maknanya yang akan mendapat faedah daripada bantuan daripada kerajaan untuk mengurangkan beban mereka. Tapi dibangkitkan, ini soal bahasa sedikit. Mana dia maha kaya? Tak betul. Maha tu istilah maha. Mahasiswa? Boleh pula. Kemudian ada lagi istilah umpamanya Mahathir. Baik. Sebab kata tak boleh. Ini hukum. Ini hanya kepada Allah SWT, Maha Suci, atau paling tidak Maha Mulia hanya kepada Sultan. Tidak boleh. Ini mahasiswa boleh, maha guru boleh, maha wangsa boleh. Ini kena belajar bahasa. Secara peribadilah. Pertama-tamanya kita perlu memperkasakan bahasa Melayu itu di dalam negara kita terlebih dahulu, sebelum kita ingin menyebarluaskannya ke tempat-tempat di luar. Tetapi sayangnya kita tidak ada legasi bahasa Melayu semasa. Ya, selalu kita berwacana ataupun naratif kita bahasa Melayu adalah lingua franca pada abad ke-16, bahasa Melayu penting. Itu legasi lampau yang tidak ada lagi sekarang. Tetapi di Indonesia, legasi itu yang lampau itu, setelah mereka merdeka, malah sebelum mereka merdeka lagi, iaitu pada tahun 1928, mereka sudah mencipta bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang akan menyatu padukan rakyat Indonesia apabila merdeka nanti. Jadi dan setelah mereka merdeka pada tahun 45, legasi itu sampai hari ini bertambah kuat semakin hari. Jadi di Indonesia bukan saja setiap rakyatnya fasih berbahasa negara, mereka bangga, mereka sayang, mereka taat kepada bahasa negara. Di Malaysia ni malang sekali lah. Di Malaysia ni malang sekali lah. Masih ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara. Masih ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara. Jadi ini sesuatu yang amat tidak kena. Apa erti kerakyatan yang dipegang oleh mereka? Oke, teman-teman ya, demikian ya. Ada beberapa cuplikan video yang membahas tentang masalah bahasa di Malaysia. Tadi ada cuplikan video tentang perselisihan penggunaan bahasa oleh Perdana Menteri Malaysia, di mana penggunaan tentang kata maha ya. Maha ini maha kaya. Itu menurut yang memprotes Mahathir itu hanya digunakan hanya diperuntukkan untuk Tuhan Allah Subhanahu wa taala, itu kata maha kaya. Dan si Perdana Menteri menjawab, ini adalah hukum bahasa. Ketika bahasa ataupun kata-kata itu sering digunakan ya, maka dia masuk ke perbendaharaan kosakata.
itu menurut Perdana Menteri ya. Jadi dia mengelak, wajar lah kalau ini dipakai. Dan juga nampaknya ada satu lagi tadi yang sempat memprotes ya, di mana Perdana Menteri mempergunakan kata-kata yang tidak ada di dalam kamus bahasa Melayu di Malaysia. Nah, ini juga dipermasalahkan ya dalam perdebatan itu ya. Dan memang teman-teman ya, kalau kita ngomongin tentang bahasa Melayu di Malaysia yang dijadikan sebagai bahasa resmi, sampai sekarang pun masih menghadapi banyak permasalahannya. Walaupun banyak pejuang bahasa, terutama para profesor di Malaysia yang ingin berjuang untuk bisa mengantarbangsahkan bahasa Melayu. Bahkan kemarin sempat ada mantan Perdana Menteri yang mengusulkan untuk bisa dijadikan sebagai bahasa kedua ASEAN. Tapi hal itu melihat kenyataan di Malaysia dengan kondisi penggunaan bahasa di sana, justru malah menimbulkan pro kontra baik dari masyarakat Malaysia ataupun Indonesia gitu ya, karena seringkali Malaysia masih tetap menganggap bahasa Indonesia itu bahasa Melayu dan bisa dikatakan sering numpang beken gitu ya. Dikatakan bahasa Melayu itu berjumlah 300 juta. Oke, teman-teman ya, demikian ya satu perselisihan bagaimana penggunaan bahasa di Malaysia ini memang menemui ataupun masih banyak permasalahan ya. Berbeda ketika kita berbicara bahasa Indonesia, tak ada ataupun tak satu pun permasalahan yang sering muncul ya. Tapi bagaimana kita sering melihat justru perjuangan bahasa Indonesia itu agar bisa diinternasionalkan ya. Akhir-akhir ini justru ada berita bahwa bahasa Indonesia itu juga di internasionalkan dalam, kalau nggak salah itu kemarin tuh di UNESCO ya teman-teman ya. Nah, inilah perbedaan teman-teman ya, ketika bahasa Indonesia sudah tidak ada permasalahannya, justru kita tinggal memperjuangkan bagaimana bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa internasional. Akan tetapi bahasa Melayu yang sungguh kita melihat ya bagaimana perjuangan para profesor bahasa di sana, ternyata masih banyak permasalahan. Oke, terima kasih teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa berkomentar ya tentang perdebatan para pemimpin Malaysia tentang penggunaan bahasa di sana. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.